Firdaus Oiwobo bersama kuasa hukumnya Diolipa Yumara kemarin secara resmi mengajukan gugatan atau judicial review terhadap Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi, MK, karena merasa dirugikan oleh pembekuan sumpah advokatnya oleh Mahkamah Agung usai heboh peristiwa naik meja di ruang pengadilan Jakarta Utara beberapa waktu yang lalu. Firdaus dan tim kuasa hukumnya mengungkap penting untuk mengajukan gugatan putusan sepihak dari Mahkamah Agung yang membekukan profesinya secara sepihak tidak ditentukan batas waktunya dan tanpa melalui prosedur sebagaimana mestinya. Lantas seperti apa hasil sidang gugatan Undang-Undang Advokat yang diajukan Firdaus ke Mahkamah Agung? Tolong dilengkapi supaya majelis hakim dan nanti semua hakim MK bisa memahami sejauh mana keterkaitan kasus yang dialami oleh Firdaus ini dengan berlakunya norma pasal 7 ayat 3 dan 8 ayat 2. Hari ini agendanya kita selaku pemohon ya untuk mengajukan permohonan ya ke Mahkamah Konstitusi atas kepentingan uji material ya mengenai Undang-Undang Advokat terkait posisinya pemohon Pak Firdaus Oiwobo yang beliau dibukukan berita acara sumpahnya tanpa melalui prosedur Undang-Undang Advokat ya mengenai prosedur sidang kode etik. Jadi tanpa sidang kode etik beliau langsung diberhentikan ya dari dibekukan sebagai advokat ya. Jadi kemudian kita uji Undang-Undang Advokat ini khususnya terkait terhadap tindakan atau kegiatan yang menyimpang dari Undang-Undang Advokat ini, apakah kemudian bisa dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penguatan, mengenai bahwasanya Undang-Undang Advokat ini bisa diberlakukan sepanjang tidak dimaknai dengan tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang. Jadi ini kita uji dan kita harapkan ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ya memang kalau ada tindakan atau putusan yang memang dilakukan tanpa mematuhi prosedur Undang-Undang Advokat itu wajib dikesampingkan. Jadi kita meminta putusan seperti itu. Ini sudah kita ajukan dokumen permohonan tadi dan sudah dibacakan secara lengkap dan kemudian ada banyak atau beberapa yang sifatnya masukan dan nasihat dari majelis hakim yang menangani secara perkara ini, kemudian disampaikanlah poin-poin untuk perbaikan. Jadi kita akan adakan perbaikan lagi untuk 2 minggu ke depan, di 2 Desember ada perbaikan dengan berbagai macam masukan yang diadakan oleh atau disampaikan oleh majelis hakim ya. Jadi ini kemudian berjalan, yang kurang-kurang diperbaiki, tapi yang jelas secara normatif material dan formilnya bisa dianggap sudah baik dan sempurna. Jadi tinggal perbaikan kedepannya untuk elaborasi lebih dalam lagi. Ya, jadi gini, tadi mekanisme berita acara Mahkamah Konstitusinya sudah kita laksanakan. Ya, alhamdulillah udah ada perbaikan-perbaikan dan kami juga sidang benar-benar dengan suasana kekeluargaan yang benar-benar baik ya dengan para hakim dan majelis hakim lainnya ya, dengan ketua hakim dan majelis hakim. Dan alhamdulillah masukan dari beliau-beliau menjadi terarah pengajuan kami, permohonan kami untuk mengajukan judicial review ini. Tadi yang ditekankan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tadi adalah tentang bukan tentang norma ini aja, tapi tentang substansi daripada perkara itu, mau kemana, pasal itu dari mana. Dan intinya begini, intinya saya harus disuruh meminta kepada Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia surat pembekuan saya atau surat pemberhentian saya atau pemecatan saya ya, kedua-duanya itu secara fisik. Itu saya diminta itu. Artinya ke depan mungkin kami akan menyurati lagi Mahkamah Agung dengan alasan itu dan menyurati Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan suratnya secara fisik. Jadi kalau mereka setelah kami surati tidak memberikan juga, ya berarti hakim akan memutuskan. Dan hakim sendiri sempat bingung tadi. Kenapa? Karena saya di satu sisi masih diakui oleh Mahkamah Agung sebagai advokat, dan di sisi lain pembekuan saya tidak ada jangka waktunya sampai kapan. Dan hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa saya hanya dibekukan, bukan dipecat. Dan saya melalui kuasa hukum saya akan memohon surat kepada Mahkamah Agung dan Kongres Advokat Indonesia untuk memberikan surat pembekuan dan pemecatan saya secara fisik. Karena hari ini saya mendapatkan itu dasar gugatan saya dari Google, gitu. Dari Google dan dari webnya Mahkamah Agung, gitu. Jadi saya ambil dari Google.
Jadi bagaimana kita bisa jadikan ini acuan untuk mengajukan judicial review sementara dari Mahkamah Agung aja tidak kooperatif kepada kita. Ini artinya di sini garis bawahi bahwa saya masih jadi advokat dan saya masih jadi ketua umum advokat. Namun yang dibahas sekarang ini pembekuannya mau sampai kapan? Sidang gugatan Undang-Undang Advokat yang diajukan Firdaus ke Mahkamah Konstitusi mengungkap fakta jika berita acara sumpah advokatnya tidak dipecat sebagai pengacara, tetapi hanya dibekukan sementara. Firdaus juga mengungkap jika dirinya bisa saja tetap beracara sebagai pengacara namun ia enggan mengambilnya lantaran takut membuat gaduh. Karena hal itu demi menegaskan status profesinya sebagai pengacara yang dianggapnya masih simpang siur, Firdaus mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya di dalam surat pembekuan itu tidak ada pelarangan saya untuk beracara. Banyak juga kawan-kawan juga menyatakan bahwa ya udah, kalau kamu sudah dipecat di Kongres Indonesia, kan kamu punya pembasmi. Jadi beracara aja pakai pembasmi dengan berita acara sumpah yang ada. Sebenarnya itu, tapi itu saya tidak lakukan karena takut gaduh. Jadi takut gaduh. Sebenarnya saya sudah bisa untuk bersidang kembali dengan organisasi advokat Indonesia dan organisasi advokat pembahas ini kan saya pendirinya. Jadi secara hukum, secara yuridis saya sudah sah lagi menjadi advokat dan bisa bersidang. Namun hari ini saya mau tegaskan bahwa mekanisme pemberhentian saya secara semena-mena ini yang harus diuji di Mahkamah Konstitusi, mungkin di Mahkamah Agung juga nanti melalui mekanisme norma ya. Jadi pengajuan judicial review di Mahkamah Agung tentang norma juga nanti ke depannya nanti akan, tapi mudah-mudahan harapan saya selesai di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Agar saya bisa bersidang lagi dengan gamblang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa saya bisa bersidang lagi. Ya. Jadi intinya karena pemecatan saya tidak sah juga. Saya dipecat oleh Kongres Advokat Indonesia yang dipimpin oleh Siti Jamil Lubis yang tidak terdaftar di Dirjen AHU. Gitu loh. Sementara di Dirjen AHU hanya terdaftar atas nama Indra Sanun Lubis dan cucu. Meski gugatan yang diajukan mendapat koreksi dan diminta melakukan perbaikan pada gugatan yang diajukan, Firdaus yang didampingi kuasa hukumnya masih optimis jika gugatannya akan diterima oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Firdaus sendiri mengungkap adanya kesulitan dalam melengkapi berkas perkara gugatan yang diajukan lantaran ketidakterbukaan Mahkamah Agung yang tidak merespons surat yang diajukan Firdaus. Dan seperti inilah hasil sidang gugatan yang diajukan Firdaus ke Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi tadi aspek formal yang disampaikan Bang Firdaus ya mengenai ini. Cuman yang jelas ada dua mekanisme yang disampaikan atau diberi nasihat oleh majelis di mana terhadap penetapan bisa diajukan yang namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Kemudian mengenai aspek ini yang konkret tadi di mana ada pembekuan ini sebenarnya bisa juga dipakai sebagai pintu masuk ke wilayah uji material di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja ini ada poin-poin yang kemudian harus dibikin paradigma penalaran dan penjabaran yang sifatnya lengkap dan terstruktur yang kemudian bisa dipahami sebagai bahwasanya ini bisa diuji di MK. Jadi kami akan menggunakan pola-pola yang sudah diberikan nasihat itu supaya kedepannya kita bisa masuklah ini permohonan uji ke Mahkamah Konstitusi. Ya tentunya begini, ada undang-undang ini kan kita uji dengan Undang-Undang 45. Sebenarnya kita dalam posisi menguji undang-undang ini kita menegasikan bagaimana ada perilaku yang bertentangan dengan norma undang-undang, kemudian diujikan ke MK supaya yang ini tadi kemudian dimentahkan oleh MK bahwasanya terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan undang-undang tidak diperbolehkan oleh MK karena dia bertentangan Undang-Undang Dasar 45 kan. Jadi ini yang kita minta sebenarnya penegasan terhadap posisi ini sehingga dengan dasar nanti putusan seperti ini kita akan minta pembatalan terhadap pembekuan tadi karena pembekuan dianggap tidak sah kan karena tidak berdasarkan norma undang-undang. Jadi sebenarnya kita membuat suatu posisi pembuatan model petitum atau putusan di mana nanti Mahkamah Konstitusi akan menyatakan setiap tindakan yang melanggar undang-undang advokat yang atau bertentangan dengan undang-undang advokat maka dia dianggap sebagai tindakan bertentangan undang-undang 45. Jadi kuncinya adalah penegasan bahwasanya diuji pasalnya dengan undang-undang 45 yang bertentangan pasalnya ini kemudian dianulir. Makanya kita ada yang konkretnya kita buat. Tapi ini kemudian oleh majelis kami hanya membatasi pada persoalan normatif pengujian saja, bukan yang konkret-konkret. Tapi secara
prospektif ke depan, majelis menyatakan bisa saja ini kita bahas ini secara lebih lanjut begitu. Makanya peluang terhadap ini tetap ada dan kemudian ini akan kita pakai Akan disempurnakan. dan kita sempurnakan dokumen-dokumen yang ada, termasuk juga pengujian terhadap pencarian terhadap bukti-bukti. Mungkin saja bukti dari Google karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kan, yang dari websitenya Mahkamah Agung dianggap sebagai bukti yang bagi kami valid juga untuk diajukan sebagai bukti yang sempurna di persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.